Mari kita berlanjut ke rotasi. Rotasi dengan kecepatan angular yang konstan. Seperti kita telah mempelajari gerak translasi yang dimana kita batasi diskusinya itu pada percepatan yang konstan. Begitupun di dalam gerak melingkar ini kita batasi percepatan angularnya adalah konstan. Dengan menggunakan analogi rumus-rumus yang ada pada translasi, kita bisa mentransfer, merubah dari translasi ke rotasi dengan menggunakan variabel-variabel yang baru yang ada di rotasi atau angular. Jadi seperti yang terlihat pada tabel ini. Yang di sini kalau V sama dengan V0 plus AT, di mana V itu sama dengan, kalau di angular itu adalah kecepatan angular, maka kita bisa menggunakan ini. Ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini ada checkpoint. Ya. Di sini ada 4 situasi, di mana sebuah benda berotasi dengan posisi angular. Ya, itu masing-masing A seperti ini, 3T min 4, B 5T pangkat 3 plus 4T kuadrat plus 6, dan C-nya adalah 2 per T kuadrat min 4 per T, dan D-nya adalah θ-nya sama dengan 5T kuadrat min 3. Pertanyaannya adalah, situasi yang mana persamaan angular itu dapat diterapkan ke tabel di atas? Nah, tentunya untuk bisa menerapkan tabel di atas, situasinya harus di mana percepatan angular itu harus konstan. Untuk mencari percepatan angular dari θ yang sudah diketahui ini, fungsinya dalam bentuk fungsi, maka kita cari turunan 2 kali. Untuk A, turunan 2 kalinya adalah 0. Sedangkan B, turunan 2 kalinya itu adalah berapa? Masih merupakan fungsi daripada T. Untuk C juga masih merupakan fungsi daripada T. Jadi dia tidak bisa dipergunakan, ya, karena situasinya beda. Karena di sini percepatan angularnya tidak konstan. Sedangkan D itu percepatan angularnya, kalau ini kita turunkan 2 kali, dia adalah sama dengan 10. Maka yang D yang bisa kita gunakan dan memenuhi persyaratan, yaitu percepatan angularnya adalah konstan. Ini ada sampel problem. Ada semacam kayak batu, ya, batu yang buat mengasah pisau, ya, gerinda atau gerinda, ya, berotasi pada percepatan angular yang konstan, di mana percepatan angularnya adalah 0,35 radian per detik kuadrat. Pada T sama dengan 0, mempunyai kecepatan angularnya min 4,6 radian per detik. Ya. Di sini ada reference line. Jadi reference line ini berada pada bidang horizontal, ya, dan pada posisi θ0 sama dengan 0. Jadi awalnya itu θ-nya, θ awalnya adalah 0. Ya. Jadi pada saat waktu setelah T sama dengan 0, ya, pada saat waktu berapakah, ya? Nah, pada saat waktu berapa setelah T sama dengan 0, ya, posisinya, ya, jadi pada saat waktu berapa sehingga posisinya θ itu menjadi 5 revolusi, ya. Jadi 5 kali putaran dalam hal ini, ya. Yang tadinya θ0 nya 0, maka θ yang akhirnya dia telah mengalami 5 kali perputaran atau revolusi. Ya, jadi di sini kita menggunakan rumus seperti ini, ya. Nah, ya, jadi θ-nya adalah 5
putarannya, karena satu putaran adalah 2 pi radian, dikali 5 jadi 10 pi radian. Dan theta nolnya adalah 0, sehingga kita akan mendapatkan 32 detik. Ya, jadi theta 0 untuk mencapai 5 kali putaran itu adalah 32 detik. Jadi, pada saat kapan ya, greenstone atau batu gerinda ini berhenti, ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus seperti itu, T sama dengan omega min omega 0 per alpha, ya, sehingga kita dapat itu adalah waktunya adalah 13 detik, ya. Oke, lanjut lagi. Kita sekarang melihat hubungan antara variabel angular dan linear. Kita tadi sudah melakukan konversi antara translasi dan rotasi. Lalu hubungannya antara translasi dan rotasi itu bisa kita lihat misalnya untuk posisi, ya. Posisi itu kan karena kita mengetahui theta sama dengan S per R, maka S adalah S untuk translasi itu sama dengan theta kali R. Untuk mencari lajunya, maka kita turunkan di S per dt. Ya, di S per dt sama dengan d theta dt kali R, ya. Jadi d theta per dt ini tidak lain adalah kecepatan angular, dan di S per dt adalah kecepatan yang menyinggung di bagian luar objek yang melakukan gerak melingkar. Karena T sama dengan 2 pi R per V, maka periode putarannya bisa dinyatakan dengan 2 pi per omega. Jadi omega di sini adalah frekuensi, ya. Omega di sini adalah frekuensi. Ya, jadi omega di sini sama saja frekuensi, atau bisa juga menyatakan laju angular, ya. Laju angular. Karena frekuensi adalah banyaknya putaran per detik, ya. Jadi banyaknya putaran per detik, banyaknya revolusi per detik, itu tidak lain adalah menyatakan laju angular. Ya, jadi di sini ya, ds per dt ini sama dengan v. Jadi v ini menyatakan laju besar, laju linear yang arahnya menyinggung, ya. Dan karena ini berotasi, supaya dia bergerak berotasi tentunya harus ada percepatan yang arahnya ke pusat, yaitu adalah percepatan radial. Jadi ada dua percepatan, yaitu tangensial dan radial untuk benda yang berputar atau berotasi. Untuk percepatannya kita tinggal menurunkan dv per dt, ya, sehingga kita dapat bahwa percepatan tangensial, ya, tangensial itu sama dengan alpha r. Jadi percepatan rotasi dikali dengan jari-jari. Jadi tangensial adalah percepatan yang menyinggung, ya, menyinggung sisi bagian luar daripada objek yang berotasi. Ya, di sini karena ini adalah tangensial, dan kalau percepatan sentripetal yang mengarah ke pusat itu besarnya adalah V kuadrat per R. V kita bisa, V itu adalah omega R, maka percepatan radial, ya, kalau percepatannya yang arahnya ke pusat atau sentripetal itu sama saja omega kuadrat R. Nah, lanjut. Oh, ini ada checkpoint 3. Ya. Jadi checkpoint 3 ini ada kecoa, ya, cockroach, ya, kecoa yang dia menaiki sebuah piringan merry-go-round ini
semacam kayak yang ada di tempat hiburan itu loh, yang berputar-putar ya, apa namanya, merry-go-round. Jadi yang ada di tempat hiburan, tempat anak-anak main ya, yang semacam kayak piringan berputar ya, berotasi. Nah, di sini ada kecoa ya, kecoa yang menaiki itu ya, menaiki merry-go-round. Jadi merry-go-round itu kalau di Indonesia kan itu kemudi putar ya. Kemudi putar ya. Jadi merry-go-round itu kemudi putar kalau di Indonesia-nya ya. Nah, sini ada kecoa yang menaiki kemudi putar itu. Jika laju angular daripada kemudi putar plus kecoanya itu adalah konstan ya, laju angularnya konstan ya. Apakah kecoa itu mempunyai percepatan radial dan percepatan tangensial? Kalau percepatan radial ada ya, karena dia ikut berputar, dan percepatan tangensial tidak ada ya, karena dia hanya menaiki kemudi putar tersebut. Jika omeganya berkurang ya, apakah kecoanya itu mempunyai kecepatan radial atau dan tangensial? Radial jelas ada. Tangensial ini karena omeganya menurun, maka akan ada perubahan kecepatan angular. Karena adanya perubahan kecepatan angular berarti ada percepatan angular ya, ada percepatan angular. Sehingga di sini akan ada percepatan angular ini adalah percepatan tangensial. Oke, lanjut. Kita masuk ke energi kinetik rotasi ya. Untuk energi kinetik dalam sebuah sistem yang rotasi, jika sistemnya itu banyak, maka kita tinggal menjumlahkan energi kinetik dari tiap partikel tersebut ya. Jadi seperti bisa dinyatakan seperti ini, sigma-nya mm kuadrat ya. Jadi kalau kecepatannya itu sama dengan omega r ya, jadi di sini bisa diganti energi kinetik itu sama saja setengah I omega kuadrat, di mana I itu adalah momen ya, di mana I itu adalah inersia rotasi ya. Inersia rotasi di sini analoginya kalau di translasi itu adalah massa ya. Jadi kalau di rotasi itu inersia, kalau di sini adalah massa. Kalau di translasi analoginya K sama dengan setengah mr kuadrat, kalau di sini setengah I omega kuadrat. Oke, lanjut. Nah, ini ada checkpoint lagi ya. Di sini ada gambar menunjukkan ada 3 bola yang berputar pada suatu aksis dengan massa dan panjang tertentu. Nah, sekarang tuh di sini suruh mereng yang dari ketiga sferis ini yang mempunyai inersia rotasi pada sumbu aksis yang terbesar. Jadi kalau kita lihat yang pertama dengan lengan 1 meter dan massa 36 kg, itu maka momen inersianya adalah 36 kali 1 kuadrat ya. Nah, jadi adalah momen inersianya sama dengan 36. Untuk benda yang bermassa 9 kg itu 9 kali 2 kuadrat yang besarnya adalah sama juga 36. Yang ketiga juga sama, jadi ketiga-tiganya mempunyai inersia yang sama. Oke, lanjut lagi ke